Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiratul Hadiah, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mengulas kilas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B. Kelompok 1 ada kata benda. Kata benda merupakan kata yang menyatakan tempat, nama dari seorang, dan lainnya. Ciri-cirinya dapat berupa sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Macam-macamnya ada kata benda konkret, kata benda abstrak. Perbedaannya, kata benda konkret, kata benda yang nyata, benar-benar ada. Kata benda abstrak memiliki arti tidak berwujud, tidak berbentuk. Contohnya kata benda konkret, deskripsi binatang, kucing. Kucing memiliki panjang tubuh 76 cm. Kata benda abstrak, contohnya pendeskripsian adil, yang ada pada diri pemimpin, adil pada rakyatnya. Kelompok 2, identifikasi diri. Nama diri adalah kata benda atau nominal yang digunakan untuk menamai orang. Menuliskan nama keluarga dengan gelar kerabatan. Nama keluarga adalah nama pertanda. Gelar kerabatan adalah kalimat sapaan. Menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya ada 3. Yang pertama, askribit status, acivit status, dan asignis status. Jenis-jenisnya ada nama diri Tuhan, nama diri personal, dan lainnya. Karakteristik nama diri dari keluarga. Ciri tertentu berbeda satu dengan lainnya. Menuliskan nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Haji Agus Halim. Huruf kapital yang dipakai sebagai sapaan. Selamat pagi, dokter. Kelompok 3, kalimat sapaan merupakan kata yang digunakan untuk saling merujuk dalam pembicaraan. Ciri-cirinya suasana formal, mempraktikkan bahasa formal, latar belakang, dan mimik. Fungsinya sebagai penanda hubungan hormat, sebagai penanda hubungan akrab. Jenisnya ada kata sapaan berupa nama diri, kata sapaan berupa panggilan dalam keluarga. Contohnya, Husain, ibu, ayah, kakak, adik. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Rusyan. Yang keempat, ada dialog yang artinya percakapan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Prolog atau pembuka adalah bagian pengantar dari drama, dan epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Epilog terletak di akhir cerita, umumnya berupa kesimpulan, berisi hikmah. Fungsi berintegrasi antara teman sebaya untuk meningkatkan perkembangan sosial peserta didik dalam mensosialisasikan dirinya. Contoh dari dialog, Hai Rina, ini apa Rina? Contoh dari prolog, dunia ini terasa berhenti ketika aku harus siap menerima kenyataannya. Contoh dari epilog, dalam drama Maling Kundang, Maling Kundang pun telah berubah menjadi batu. Teman sebaya merupakan kehidupan realita anak muda yang seumuran, memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara teman sebaya diantaranya keterbukaan, empati, mendorong atau dukungan, dan lainnya. Yang kelima adalah jenis-jenis membaca. Membaca adalah suatu hal yang amat penting baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jenis-jenis membaca ada membaca nyaring, membaca dalam hati. Contohnya membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Syarat-syaratnya menentukan yang penting, meringkas informasi, dan lain-lainnya. Terus membaca petunjuk merupakan suatu tanda untuk menunjuk atau memberitahu pemakaian. Contohnya itu bayi umur 0-2 tahun 2 kali sehari setengah sendok teh.
Terus tata cara membaca yang baik, bertanya, lanjutkan, pilih diskusi, dan lainnya. Yang keenam, ada puisi dan teks prosa. Puisi adalah ragam sastra yang terkait oleh irama. Prosa adalah karya naratif yang menceritakan sesuatu. Ciri-ciri puisi: pemilihan kata, diksi yang tepat, larik baris, mempunyai pengertian berbeda, dan lainnya. Prosa bentuknya bebas, memiliki tema, dan lainnya. Tata cara membaca puisi: lakukan pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar. Tata cara membaca prosa: membaca cerita secara keseluruhan, menandai dan mencari makna kata-kata sulit. Kelompok 7 ada menulis tegak bersambung, suatu kegiatan yang menghasilkan tulisan dengan huruf yang saling bersambung. Manfaatnya merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif, menulis lebih cepat. Tahap-tahapannya: menulis tangan sebelum kelas awal, menulis tangan di kelas awal, menulis tangan di kelas lanjut. Langkah-langkahnya: menulis dimulai dari tepi bawah garis ketiga. Siswa harus membedakan huruf mana yang memiliki jambul atau ekor, dan lainnya. Contohnya 8 ada ringkasan. Ringkasan adalah peristiwa atau kejadian yang disajikan secara singkat. Ciri-cirinya: mempersingkat suatu bacaan, terdapat intisari bacaan, dan lainnya. Bentuknya bentuk uraian atau paragraf, bentuk berupa bagan atau skema. Perbedaan ringkasan dan ikhtisar: penyajian yang lebih singkat dari suatu karangan asli. Tetap mempertahankan urutan isi. Langkah-langkah menyusunnya: membaca teks atau naskah yang asli, menulis ringkasan, membaca kembali ringkasan, contohnya non-fiksi dan fiksi. Yang ke-9 ada parafrase, yang artinya penguraian kembali sebuah teks dalam bentuk yang lain. Ciri-cirinya: bentuk tuturan berbeda, makna tuturan sama. Unsur-unsurnya: memisahkan satu, memenggal sebuah kata, memisahkan sebuah kalimat menjadi beberapa kata. Langkah-langkahnya: menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti, menyempurnakan pokok pikiran dengan pikiran penjelas, membentuk wacana sesuai keinginan. Contohnya, bukti kehilangan suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Diparafrase menjadi sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Yang ke-10 ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat untuk situasi formal, sedangkan surat pribadi adalah surat untuk keperluan pribadi. Macam-macam surat resmi ada permohonan, keputusan, perintah. Ciri-ciri surat resmi: surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit. Surat resmi menggunakan bahasa baku, ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri surat pribadi: format surat bebas, tidak mempunyai kop surat, penggunaan bebas. Tata cara menulis surat pribadi: tidak menggunakan kop, penulisan tanggal surat memakai nama. Surat resmi ada 10, diantaranya itu ada kepala surat, kop atau kop surat, tanggal surat, ada nomor surat, lampiran dan hal, dan lain-lainnya. Yang ke-11 ada formulir dan kwitansi. Formulir isiannya yang harus diisi dan diserahkan kepada bagian pendaftaran. Fungsinya untuk melakukan pengisian data pendaftaran. Tujuannya mempermudah mengolahkan data. Pengertian kwitansi: pencatatan laporan keuangan di sebuah perusahaan. Fungsinya bukti penyerahan uang, bukti surat di persidangan, dan lainnya. Ciri-cirinya ada subkwitansi dan pembayaran, rangkap, arsip, isi kwitansi menurut informasi. Kelompok 12 ada naskah pidato, penyampaian dan penanaman pikiran, informasi atau ide dari pembicara kepada orang lain. Tujuannya argumentasi, informatif. Langkah-langkahnya: memilih topik pembahasan, menentukan judul pidato, menentukan tujuan pidato,
Membuat kerangka pidato. Kerangka pidato berisi salam pembuka, isi pidato, dan penutup.